Saya tidak bisa menerima keputusan ini. Saya dan Dewi Harnum sudah dijodohkan oleh mendiang Paman Prabu Niskala ketika Prabu Teja Sulaksana dan Dewi Harnum masih kecil. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya minta guru menyelesaikan persoalan ini, baik sebagai saksi maupun sebagai guru Baginda Prabu. Melanjutkan kisah pada cerita film sebelumnya, di mana pertemuan Brahma dan Dewi Harnum dalam upaya menolong Prabu Kertawarma menjadi cikal bakal tumbuhnya cinta pada keduanya. Dan kali ini, ternyata Dewi Harnum sempat dijodohkan dengan Raden Jayaningrat, yang tentu saja dia tidak terima dengan kenyataan bahwa Brahma akan segera menikahi Dewi Harnum. Akan kubunuh Brahma. Dia bukan raja sembarangan. Semua ilmu gurunya telah berhasil dia serap. Dia menguasai ilmu serat jiwa sampai ke tingkat 12. Sama seperti yang dimiliki Ki Astagina. Singkat cerita, hari di mana pernikahan Prabu Brahma Kumbara dan Dewi Harnum telah tiba. Upacara pernikahan diadakan dengan sangat meriah dan disambut sorak-sorai penduduk Madangkara. Saya kenal seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu pemikat yang luar biasa hebatnya. Namanya Dewi Nisbi. Kalau perlu, kita minta bantuan kepadanya untuk menggoda Brahma. Di mana padepokan Dewi Nisbi itu? Dia menguasai lembah Cigugur, di kaki Gunung Cermai. Kita suruh Dewi Nisbi ke Madangkara. Brahma kita paksa harus ke sana. Bagaimana mungkin? Itulah perlunya kecerdikan. Angling Sangabaya mengatur siasat untuk menjebak Prabu Brahma Kumbara. Dia mengirimi surat palsu, baik untuk Ki Astagina dan juga Brahma. Sahabatku Astagina, keadaan yang pernah kita takutkan pada kurun dasawarsa yang lalu kini mulai menampakkan tanda-tandanya. Saya ingin kita berkumpul sejenak di tempatku. Dari sahabatmu, Bagaskara. Gurumu ada dalam tawanan kami. Kalau ingin selamat, datanglah ke Bukit Cilimus di kaki Gunung Cermai secepatnya dengan membawa tebusan 1000 kepeng perak dari Naga Wulung. Yang Guru diculik. Untuk sementara, tahta kutitipkan kepada adikku Mantili. Apa yang harus aku lakukan? Memikat Brahma supaya dia melupakan istrinya. Aku minta 100 kepeng. Baik, semua persyaratan ini Dewi, aku sanggupi. Jayaningrat beserta gurunya, mereka meminta bantuan Dewi Nisbi. Ia seorang pendekar wanita yang ilmu pemikatnya memang terkenal dan tak tertandingi. Di sisi lain, Brahma meminta restu dari istrinya untuk mencari Ki Astagina. Dewi Harnum yang memiliki firasat buruk, dia berusaha melarang Brahma. Namun demi sang guru, Brahma mau tidak mau, ia harus berangkat. Dan singkat cerita, ketika Brahma memasuki kawasan lereng Gunung Cermai, Dewi Nisbi yang telah mengintainya, ia melancarkan aksinya untuk menjerat Brahma. Tolong! 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 Kenapa Nyisanang? Siapa yang mengganggumu? Rumah saya digarong dan seluruh keluarga saya diculik. Siapa yang melakukan? Mereka menamakan dirinya Naga Wulung. Brahma yang termakan oleh tipuan Dewi Nisbi, dia sempat merasakan keanehan dari sihir pemikat yang mulai dilancarkan Nisbi. Dengan niat ingin menolong, Brahma mengantarkan Dewi Nisbi sampai ke rumahnya. Mereka bergerak seperti kawanan serigala. Sangat cepat dan ganas. Di mana letak Bukit Cilimus? Setengah hari perjalanan dari sini. Kisanak akan ke sana.
Saya takut. Kenapa? Biasanya gerombolan naga wulung selalu mengulangi perampokannya. Baik. Saya akan menunggu perampok-perampok itu sampai di sini. Tapi kalau dalam waktu 5 hari, kalau mereka belum juga muncul, saya akan mencari mereka sampai ke sarangnya. Terima kasih, Tuan. Tidak cukup sampai di situ. Setelah memastikan Brahma masuk dalam perangkap Dewi Nisbi, Jaya Ningrat beserta gurunya, mereka kembali mengirim surat palsu. Dan kali ini tujuannya adalah menculik Dewi Harnum. Dalam surat tersebut mengabarkan bahwa Prabu Niskala, kakak Dewi Harnum, sedang sakit keras, dan mereka juga mengirim orang-orang suruhan untuk mengawal Dewi Harnum sampai ke Niskala. Paman, kenapa lewat jalan ini? Saya belum pernah lewat sini. Jalan biasa ada yang longsor, Tuan Putri. Jangan khawatir. Jalan pintas ini jauh lebih dekat, Gusti. Angling Sangabaya adalah guru dari Pangeran Jayaningrat dan juga Dewi Harnum. Pantas saja kesaktiannya luar biasa. Dewi Harnum dapat dilumpuhkan dalam sekali serang. Kemudian sin berganti, terlihat Brahma Kumbara. Ia mulai terbayang-bayang dan bermimpi melakukan mantap-mantap dengan Dewi Nisbi. Dengan kesaktiannya, Dewi Nisbi makin gencar untuk menanamkan pelet pemikat dalam diri sang Prabu Brahma Kumbara. Saya tidak pernah mengirim surat kepada Dinda Brahma maupun Dinda Harnum. Aneh sekali. Kalau begitu, hamba mohon pamit Gusti Prabu. Dinda Mantili dan seluruh pejabat tinggi Madangkara harus diberitahu. Oh, kau yang ada di balik semua ini, Jayaningrat. Kau benar-benar tidak tahu malu, Jayaningrat. Sudah berkali-kali aku tolak cintamu. Hinalah aku dengan sesukamu, Harnum. Asal kau tahu, tidak ada siapapun yang memiliki kamu. Kamu tahu di mana suamimu sekarang? Barangkali sekarang dia sedang berjumur rayu dengan Dewi Nisbi. Pendekar hitam yang umurnya sudah menjelang 1 abad, tapi kecantikannya masih seperti gadis belia. Keji, kau benar-benar Jayaningrat. Nikmatilah hidup barumu. Dewi Harnum disekap oleh Jayaningrat sampai Dewi Harnum patuh dan menyerahkan cintanya kepada Jayaningrat seorang. Sementara itu, Brahma, dia juga bermimpi bahaya yang mengancam Dewi Harnum yang membuatnya terbangun dari mimpi-mimpi rekayasa Dewi Nisbi. Aku hanya menginginkan keutuhan persaudaraan murid-muridku. Dan lagi, sebagai saksi perjodohan antara kamu dan Jayaningrat, selayaknya aku memperingatkan kamu, Nanda Dewi. Sebab aku tidak ingin Nanda terkena kutukan Dewata. Guru, manakah yang lebih terkutuk? Saya mengkhianati sebuah perjodohan yang sama sekali tidak saya ketahui. Atau saya mengkhianati sebuah perkawinan suci yang diupacarai dan disaksikan oleh para raja. Bilang sama dia, jika dia tidak segera membebaskan saya, dia akan celaka. Karena saya yakin Kakang Prabu Teja Sulaksana pasti akan segera bertindak. Di sisi lain, Senopati Indra Kumala atas perintah Dewi Mantili, dia menyusuri jejak tapak kaki kuda yang kemarin membawa rombongan Dewi Harnum. Dan benar saja, dia menjumpai mayat-mayat prajurit yang diserang oleh kawanan begundal Jayaningrat. Senopati Indra Kumala, ia terus mengikuti jejak kaki kuda hingga dia sampai di sarang mereka dan diserang oleh prajurit-prajurit bayaran dari Jayaningrat. Gusti, Ada apa lagi? seorang pangeran Madangkara datang ke sini, Gusti.
Jayaningrat! Keluar kamu! Kamu harus menerima hukuman karena berani menculik permaisuri raja. Hei! Melihat kepandaianmu, pasti kau bukan Brahma Kumbara. Siapa kamu? Di mana kau sembunyikan permaisuri rajaku? Dia ada di sini. Tapi kau tidak akan mampu mengambilnya. Bahkan suaminya sendiri pun belum tentu bisa. Dia sedang dijebak kesulitan. Dengan kedalaman batin yang dimiliki Ki Astagina, ia mampu merasakan bahaya yang menimpa muridnya itu. Kemudian mereka memutuskan untuk segera pergi menolong Brahma. Sedangkan di sisi lain, Dewi Nisbi, ia tetap berusaha menaklukkan Brahma dengan seluruh kemampuan pelet pemikat yang ia punya. Keesokan paginya, di kerajaan Niskala, terlihat Kamasuta. Ia datang membawa kabar terbaru terkait penculikan Dewi Harnum. Senopati Indra Kumala nyaris tewas, Gusti Prabu. Seorang pendekar tua telah menyerangnya dengan pukulan dan tenaga dalam yang luar biasa. Dan sebelum dia pingsan, dia melihat Gusti Raja Patni telah dibawa lari oleh pemuda yang tidak dia kenal. Tapi dia sangat yakin bahwa pemuda itu adalah Pangeran Jayaningrat. Prabu Niskala menjadi serba salah mendengar berita tersebut, karena bagaimanapun kedua orang tua mereka pernah menjodohkan Dewi Harnum dengan Pangeran Jayaningrat. Karena itu, Kamasuta mengusulkan agar pergerakan penyelamatan hanya dilancarkan oleh pihak Madangkara saja. Kemudian sin berganti, di tempat persembunyian yang baru, Dewi Harnum dijaga oleh seorang emban yang ternyata emban tersebut kasihan dan dia mau membantu Dewi Harnum dengan mengirim surat kepada Madangkara. Percuma Nimas. Aku tidak akan menyentuh makananmu kalau kau masih mempunyai niat busuk. Kenapa kau begitu buruk menilaiku, Brahma? Apa salah aku menjamu seorang tamu? Paling tidak kau kuanggap sebagai tamu. Makanlah jamuanku, Brahma. Makan. 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 Benarkah kata Nisbi, makanan ini tidak berisi ramuan pemikat? Aku pikir memang tidak. Lengkaplah kamu dalam kekuasaanku, Brahma Kumbara. Kau akan mengemis kasih sayangku. Kemudian menjadi yang akan menuruti semua perintah-perintahku. Akhirnya, Brahma sepenuhnya telah berhasil diguna-guna oleh Dewi Nisbi. Pada sebelum-sebelumnya, Brahma Kumbara tidak bisa pergi dari tempat itu karena sebagian pikirannya seperti orang linglung akibat mantra dan kesaktian Dewi Nisbi. Kemudian sin berganti, terlihat emban yang menjaga Dewi Harnum. Secara diam-diam, ia menemui anak laki-lakinya untuk menyuruhnya mengirim surat ke Madangkara. Namun sungguh sial, aksinya itu terlihat oleh Begundal Jayaningrat yang memang diperintah untuk mengawasi emban penjaga. Dan singkat cerita, anak emban tersebut berangkat dan dia diserang oleh anak buah Jayaningrat. Beruntung, secara kebetulan Lasmini melewati jalan yang sama dan Lasmini segera menolong pemuda teraniaya tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, Lasmini mampu mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu, dia membaca surat yang dialamatkan ke Madangkara. Dinda Mantili, ternyata kecurigaan Dinda benar. Utusan yang menjemput Kanda adalah orang-orangnya Jayaningrat. Mereka menculik Kanda, dan sekarang Kanda ditawan di Kadipaten Retawu yang berbatasan dengan Pasir Bungur. Kanda
Kanda juga mendengar dari mulut Jayanirat sendiri bahwa Kakang Brahma juga ditipu dan saat ini berada dalam sihir pendekar wanita yang bernama Dewi Nisbi. Kanda sangat mencemaskan nasib Kakang Brahma. Kanda sangat mengharapkan bantuan dari semua pahlawan Madangkara untuk membebaskan Kakang Brahma dan Kanda dari Kanda Harnum. Cepat kau berikan surat ini ke Madangkara. Tidak usah kau ceritakan soal kejadian ini kepada siapapun. Mengerti? Iya, Den. Ya. Mengetahui Brahma dalam bahaya, Lasmini yang sebenarnya masih sangat mencintai Brahma itu langsung bergegas ke lokasi. Dengan petunjuk surat yang dia baca, Lasmini juga bertanya pada penduduk setempat. Akhirnya, tibalah dia di pondok Dewi Nisbi dan Lasmini mendapati Brahma Kumbara seperti orang lunglai, tunduk patuh kepada Dewi Nisbi. Hentikan perbuatan perempuan. Siapa kamu? Lancang mulutmu. Kau telah menghina rajaku. Dan siapapun yang berniat kurang ajar seperti itu harus menerima hukumanku. Mulutmu yang harus dihajar, anak bandel. Hiya! Hap! Hiya! Hiya! Haya! Hei! Hiya! Hiya! Ha! Hiya! Hat! Tak membutuhkan waktu lama, Lasmini mampu menghabisi Dewi Nisbi. Dan di sisi lain, terlihat surat yang dikirimkan oleh Dewi Harnum kepada Mantili telah sampai di Madangkara. Kanda Dewi berada di Kadipaten Retawu. Siapkan prajurit-prajurit pilihan untuk menyerbu daerah itu. Kakang Ringkin, jangan beri ampun pada siapapun yang telah menyengsarakan Kanda Dewi. Siaga Gusti Dewi. Pasukan hamba sudah sangat siap. Berangkat secepatnya. Saya takut mereka lebih menyengsarakan Kanda Harnum. Singkat cerita, Panglima Ringkin beserta para prajurit pilihan, mereka telah memulai perjalanannya membebaskan Dewi Harnum. Dan saat sedang beristirahat, mereka melihat sosok putih terbang dan mencurigakan. Lekas mereka mengikutinya, dan ternyata kedua sosok putih itu adalah Ki Astagina dan juga Brahma. Ia adalah sahabat Ki Astagina. Kemudian mereka bertukar informasi dan memutuskan untuk bergegas menolong Dewi Harnum. Sementara itu, Dewi Mantili, ia seorang diri pergi mencari tempat tinggal Dewi Nisbi untuk menolong Brahma Kumbara. Kamu sudah kembali lagi, Bi? Mbak membawa oleh-oleh untuk Gusti. Ternyata kau bisa juga berkhianat, perempuan tua. Kanda Dewi jangan bersedih. Pasukan Kakang Ringkin segera akan membebaskan Kanda. Sementara saya akan mencari Kakang Brahma dari Adinda Dewi Mantili. Percuma Dinda mencari bantuan ke Madangkara. Kau tahu, Eyang Guru telah mendatangkan kawan-kawannya dari Kediri untuk menghancurkan siapapun yang berani mendekati kadipaten ini. Karena telah mengetahui bahwa pasukan Madangkara akan menyerbu, Jayaningrat beserta begundalnya tidak tinggal diam. Dia memilih mencegat pasukan Madangkara itu di tempat yang jauh dari persembunyian Dewi Harnum. Sementara Ki Astagina beserta Ki Brahma, mereka mengawasi jalannya pertempuran di tempat yang lain. Berhenti! Minggir! Kalian dari mana? Dan ada urusan apa datang ke Retawu? Kami ingin menangkap penculik istri rajaku. Kami yang menculiknya. Jadi tidak perlu kalian ke Retawu.
Habisi saja Kakang Sanggabaya. Walaupun Jayaningrat tahu bahwa pertempuran kali ini akan dimenangkan olehnya, dia tetap memutuskan untuk tetap memindah tempat persembunyian Dewi Harnum. Kemudian dia lekas pulang, membawa paksa Dewi Harnum dengan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Terima kasih, Ayah. Astagina, minggir. Biar aku yang hadapi. Ayo. Nanti kita lanjutkan lagi, Astagina. Aku masih belum kalah. Kalau aku mau. Dari tadi kau sudah tewas dengan ajian serat jiwa ciptaanku. Kita buktikan nanti, Astagina. Aku masih ada urusan penting. Di sisi lain, Brahma Kumbara yang belum sepenuhnya sembuh dari pengaruh Dewi Nisbi, dia terus mencoba mengembalikan tenaga dalam dan kebatinannya. Namun setiap dia mencoba, dia selalu merasa kesakitan yang luar biasa. Ada apa dengan kepalamu, Kakang? Lantas ingatanmu kelihatan aneh. Tahan, Kakang. Aku akan cabut benda itu. Lasmini, apa yang kau lakukan? Dasar perempuan. Tunggu. Kakang Brahma? Aku tidak mau melihat kalian berkelahi lagi. Dinda Lasmini telah menyelamatkan Kakang dari tenung Dewi Nisbi yang sangat kejam. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepadamu, Lasmini. Semua ini perbuatan Jayaningrat, Kanda Prabu. Dia telah membuat surat palsu untuk Kanda Prabu, juga untuk Kanda Dewi Harnum. Semua karena kelengahan kami, Kakang. Ternyata penjemput itu adalah anak buah Jayaningrat. Setelah mengetahui semua yang terjadi, Brahma memutuskan untuk menolong Dewi Harnum. Jayaningrat yang merupakan murid Angling Sanggabaya, Brahma menduga Dewi Harnum dipindah ke tempat tinggal Sanggabaya, yaitu di Muara Sancang, tempat yang penuh dengan buaya ganas. Dan benar saja, ternyata Jayaningrat memang membawa Dewi Harnum ke sana. Dan singkat cerita, Brahma dan Lasmini yang pergi berdua, mereka menemui banyak rintangan saat memasuki daerah Muara Sancang. Kita harus berpencar, Lasmini. Baik, Kakang. Kau tidak akan mampu mematahkan tanganku, Dinda. Tunggu, Lasmini. Lasmini yang hampir kalah dari Kebo Abang, dia ditolong oleh Ki Astagina dan Ki Brahma yang baru tiba. Dan diceritakan, Ki Brahma mempunyai urusan pribadi yang belum selesai dengan Kebo Abang, sehingga pertarungan mereka tak dihindarkan lagi. Di sisi lain,
Jayaningrat membawa Dewi Harnum ke sebuah pondok di tengah rawa. Sesuai perkataannya, Dewi Harnum akan dia jadikan sebagai tameng. Sementara itu, terlihat Brahma Kumbara. Ia sedang bertarung dengan Ki Angling Sangabaya. Di saat yang bersamaan, terlihat Prabu Niskala beserta rombongan baru tiba di Rawa Sancang. Diketahui Ki Angling Sangabaya, ia juga merupakan guru dari Prabu Niskala. Kenapa harus begini, Guru? Aku yang salah. Aku membela Jayaningrat. Maafkan, saya terpaksa melukai paman. Sebab jika tidak, nyawa saya akan melayang. Kau benar-benar kesatria sejati, Brahma. Kau pantas menjadi suami Harnum. Sebab muridku harus mendapatkan suami yang benar-benar bersifat kesatria. Guru! Guru! Akibat luka dalam yang begitu parah, Ki Angling Sangabaya akhirnya meregang nyawa. Tidak ada waktu untuk berkabung. Brahma lekas bangkit mencari Dewi Harnum. Di sisi lain, terlihat Lasmini sedang mencari tempat persembunyian Dewi Harnum, yang ternyata Dewi Harnum saat ini dalam keadaan tergantung di atas ratusan buaya. Dia akan kujadikan santapan buaya. Dan kau jangan coba-coba mendekat. Karena kalau tali itu sampai kubabat putus, dia akan langsung meluncur dan menjadi makanan buaya. Ayo cepat pergi, sebelum kesabaranku habis. Aku tidak akan pergi sebelum bisa membebaskan Harnum. Jayaningrat yang licik, dia pura-pura mati agar tak dihabisi oleh Lasmini. Brahma dan Prabu Niskala yang bersama-sama mencari Harnum. Mereka saling memanggil sehingga ia menemukan lokasi Dewi Harnum. Brahma yang melihat istrinya tergantung, dia lekas terbang menuju pondok di tengah rawa itu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih atas semua pengorbananmu. Ada orang yang jauh lebih berhak menerima terima kasihmu. Bahkan juga terima kasihku. Siapa dia, Kakang? Lasmini kali ini benar-benar telah berbuat baik. Walaupun dia sangat ingin memiliki Brahma, namun dia tetap mau menolong Dewi Harnum yang merupakan istri Brahma.
Kakang Brahma menyuruh saya berterima kasih kepada Anda. Pasti Anda telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Suami Tuan Putri benar-benar seorang raja yang bijak. Sehingga secuil jasa yang saya lakukan dibesar-besarkan. Dia telah menyelamatkanku dari tenung pendekar wanita yang sangat jahat. Dan dia juga telah menunjukkan tempat ini kepadaku, Dinda. Itu semua saya lakukan karena cinta. Memang, asmara bisa membuat orang jadi keblinger. Dia bisa mengubah seorang menjadi seorang alim. Tapi sebaliknya, dia bisa merubah orang baik-baik keblinger menjadi seorang mahal. Dan film pun tamat. Nantikan kelanjutan kisah Singgasana Brahma Kumbara episode spesial hanya di channel Herman Studio. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Salam Herman Studio.